Yang bikin gelisah kan karena katanya efeknya bisa bikin kanker, dokter. Dan kalau kita bayangkan kalau gitu bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu apa saja sih dampaknya, dok? Terutama untuk anak-anak juga ya, dokter ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahasanya BPA free, sebenarnya menjadi salah kaprah karena memang dia tidak menggunakan BPA. Tidak menggunakan BPA tapi menggunakan bahan fat lain. Mitos atau fakta, BPA bisa memicu sel kanker? Mitos atau fakta, label BPA free ini memang benar-benar aman digunakan untuk kita. Halo Mams, apa kabar? Ketemu Dayu Dewi lagi nih di Curhat Mams. Curhat Mams ini memang kita akan membahas mengenai tentang relationship, parenting, dan juga tentang kesehatan. Dan kali ini kita akan bahas tentang BPA yang santer terdengar yang ada di galon guna ulang. Nah, menarik sekali ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Aditya Warman MPH. Beliau merupakan peneliti Lembaga Riset IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan merupakan dosen UHAMKA. Beliau adalah dokter lulusan S1 FKIRC Jakarta dan S2 Public Health UGM. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Mbak Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Karena mau pagi, siang, sore, malam jawabannya harus pagi ya, dok. Pagi. Aduh, luar biasa. Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Aduh, syukurlah. Dok, kita akan bahas mengenai BPA. Ya. Karena kan di sekeliling kita ternyata ada BPA ya, dok ya. Betul. Tapi kita mau mengerucut lagi dulu ke dasarnya dulu nih. BPA itu apa sih, dok, sebenarnya? Oke, BPA itu bahan baku kimia yang digunakan pada plastik untuk membuat bahan itu menjadi lebih kuat. Jadi bisa dibentuk, tahan lama, tahan benturan. Nah, itu bahan-bahannya sebenarnya banyak. Salah satunya BPA. Jadi memang banyak digunakan Ya. untuk bikin plastik itu lebih keras ya, dok ya. Ya. Dan bisa digunakan mobilitas kemanapun. Betul. Dan tahan awet ya, dok ya. Betul. Wow, berarti di sekeliling kita banyak, dokter ya. Ya, Minuman kemasan, betul. minuman tumbler juga, dok ya. Betul. Bahkan alat makan kita juga, dok. Ya, yang katanya plastik itu iya. Maka minuman kemasan kaleng-kaleng yang kita minum kan ada yang berkotak, ada yang kaleng. Kalau yang kaleng itu di dalamnya ada juga. Itu bentuknya epoxy resin. Epoxy resin. Ya, kalau yang wadah makanan yang kayak plastik gitu ya, itu sebenarnya juga mengandung bahan BPA dalam bentuk polikarbonat. Wow, polikarbonat. Ini sering banget nih, dok, kita lihat artikel-artikel ya. Betul. Seliweran di Instagram juga. Ya. Dok, sejauh mana sih ini bisa berbahaya untuk diri kita, dok? Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara bahaya atau tidak ya, bahaya atau tidak, sebenarnya itu kan adalah bahan yang dibuat untuk memberi manfaat lebih. Ya. Ya, oke. Nah, bahan ini menjadi pilihan karena mungkin harganya murah, praktis, dan bisa dipakai dalam banyak kepentingan, ya, artinya banyak bentuk gitu. Nah, karena ini sifatnya adalah bahan yang baru, maka dibuatlah regulasi. Dan ini bukan cuma di Indonesia, jadi di FDA Amerika, bahan Eropa, termasuk kalau di Indonesia nih sekarang di Badan POM maupun Kementerian Kesehatan ditentukan batas amannya. Batas amannya seberapa itu, dok? Nah, batas amannya yang ditetapkan oleh pemerintah dan ini direvisi secara berkala. Yang terakhir itu 0,6 mg ya. Jadi kalau mikrogram itu 1/1000-nya. Oke. Jadi 1000 mikrogram sama dengan 1 miligram. Ada lagi di bawahnya nanogram. Jadi itu 1/1000-nya. Nah, jadi ini bahannya kalau dibilang berarti dia batasnya minim sekali. Iya, 0,6 itu adalah kecil atau minim sekali, dan sebenarnya kita yang ketemu dengan bahan sehari-hari jauh lebih kecil, mungkin 1/1000-nya dari bahan yang di batas aman itu tadi. Kalau nantinya kita konsumsi sehari-hari, dokter ya, Ya. anggap aja dari air mineral kemasan, Ya. kemudian dari mungkin alat makan kita juga. Ya. Kalau kita akumulasikan juga bahaya, dok ya? Kalau kita akumulasikan jumlahnya? Ya, nah itu dia tadi saya bilang, karena jumlahnya dia mencapai 1/1000-nya, artinya kalau kita konsumsi sebenarnya butuh waktu yang sangat panjang. Oke, butuh waktu panjang. Panjang untuk bisa dilihat efeknya
secara pasti. Ya, jadi sekarang selama ada aturannya dari Badan POM dan menyatakan ini batas aman, seharusnya kita lebih tenang karena batasnya sudah ada. Yang bikin gelisah kan karena katanya efeknya bisa bikin kanker, dokter. Dan kalau kita bayangkan kalau gitu bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu apa saja sih dampaknya, dok? Terutama untuk anak-anak juga ya, dokter ya? Seperti yang dikatakan tadi, menjadi sangat kecil. Jadi seharusnya sih kita masih bisa masih bisa tenang gitu ya. Walaupun memang pada anak-anak jumlahnya relatif lebih besar. Tapi kalau kita melihat hukum yang lain adalah kalau bahan itu diberikan dalam jumlah kecil atau kita terpapar dalam jumlah yang kecil secara rutin, itu juga bisa menimbulkan efek kekebalan pada anaknya sendiri nanti. Ada kekebalan untuk anak sendiri? Bisa. Dari kecil kita papar? Bisa. Wow, jadi kayak virus gitu, dokter ya? Iya, kayak kita vaksin. Iya kan sebenarnya kita memasukkan virusnya kan. Iya, benar. Cuma dia dalam lemah, kita diperkenalkan sehingga tubuh nanti akan membentuk antibodi terhadap bahan-bahan tersebut. Kalau saya dengar penjelasan dokter jadinya malah nggak terlalu takut, dokter ya. Mudah-mudahan begitu. Karena kan memang selama ini kan, dokter ya, apakah ini memang perang dagang, usaha bisnis, dokter ya? Jangan pakai galon, pakai yang sekali pakai saja, begitu ya. Menurut dokter seperti apa itu, dokter? Ya, kalau perang dagang itu kan bidangnya bidang ekonomi ya, perdagangan ya. Kita kan sebagai masyarakat sains ya atau keilmuan, biasanya kita hanya membahas tentang apa yang menjadi fenomena berdasarkan bukti-bukti tadi. Jadi kalau buktinya itu menyatakan masih aman atau boleh dikonsumsi, tentunya kita nggak usah khawatir. Karena kalau udah timbul efek yang berbahaya, pasti akan keluar peringatan bahwa bahan ini dilarang dipakai, kan pasti begitu ya. Jadi biasanya sih harusnya masih aman aja. Cuma jangan sampai salah kaprah. Kadang-kadang ada tulisan, umpamanya di beberapa botol kita tulis BPA free ya, kita baca itu tulisannya. Ini kita mau menjawab mitos tadi di awal, dok ya. Apakah makanan atau labelnya di kemasan itu BPA free begitu ya? Aman atau tidak, dok? Nah, jadi sebenarnya untuk membuat plastik itu menjadi aman, food grade itu dia dari bahan aktif. Jadi ketika dia olah menjadi food grade atau bahan yang terpakai dalam bentuk wadah itu, dia sudah menjadi tidak aktif. Jadi dia sudah menjadi aman sebenarnya ya. Nah, hanya yang perlu dapat penjelasan adalah bahan itu bukan hanya BPA. Jadi ada poli ya, dok? Poli ya. Pokoknya ada kayak PET itu ya tadi ya. Jadi ada bahan lain dan bahannya terus berkembang. Jadi sebenarnya kalau dibilang bahasanya BPA free, sebenarnya menjadi salah kaprah. Karena memang dia tidak menggunakan BPA. Tidak menggunakan BPA, tapi menggunakan bahan lain. Ya. Bahan lain, yang sebenarnya juga sama bahayanya, dok? Sama sifatnya. Sama sifatnya untuk buat tubuh. Plastik itu kuat, tapi tidak berefek negatif untuk tubuh. Iya. Sama. Jadi ada batas amannya juga. Jadi tidak berarti kalau yang bahan selain BPA, terus dia boleh dikonsumsi sebanyak-banyaknya, sama juga sebenarnya. Itu yang mungkin perlu diluruskan ya. Ini perlu kita edukasi nih para moms nih, dok. Jadi ternyata walaupun ada label BPA free bukan berarti aman. Tetapi kita lihat dulu bahan lainnya. Apakah mengandung tadi PET itu contohnya, dan masih banyak bahan lainnya, dokter ya? Iya. Oke. Kadarnya sendiri, dok, untuk PET tadi itu kan saya kalau lihat ada air kemasan gitu, dokter ya. Ada angka 1, angka berapa gitu, dok? Angka 5 gitu. Kalau kode-kode itu sebenarnya bukan menentukan derajat ya, bukan menentukan derajat keamanan. Iya, jadi umpamanya bukan. Jadi kalau umpamanya 1 berarti dia aman dibanding 7 tidak. Tapi itu sebenarnya adalah kode atau klasifikasi untuk recycling. Jadi kalau biasanya kalau plastik ini karena bahannya tadi banyak ya, ada polietilen tadi ya, atau ada BPA. Jadi sehingga kalau pas waktu mau dibuang, dia lihat kodenya nih, oh ini kode 3, maka dia akan masukkan limbahnya ke yang sama-sama nomor 3. Memudahkan kita untuk recycle ya, dok? Betul. Kalau yang nomor 7 nanti dia lihat, oh ini nomor 7, berarti dia akan masukkannya ke dalam kantong atau wadah atau recycling untuk yang nomor 7. Itu aja. Jadi bukan menentukan kadar ininya, bukan menentukan kadar tingkat paparan gitu, enggak, bukan. Alurnya gimana sih, dok, dari makanan itu bisa membahayakan tubuh kita, BPA-nya tuh bisa
bertransfer ke tubuh kita gitu dok. Alurnya seperti apa? Migrasinya seperti apa? Oh iya, jadi gini, sebenarnya tadi ya udah dibilangnya kayak umpamanya minuman kaleng ya. Kan itu kan bahannya dari bahan metal ya. Kalau bahan metal ketemu makanan ya dulu kan artinya ada batas expirednya. Jadi kadang-kadang nanti kalau dia karatan atau dia rusak gitu kan, jadi bahan karatnya itu kan ketemu sama makanan dan minumannya. Jadi kan lebih bahaya buat kita. Ya. Nah sama juga kalau dari bahan polikarbonat nih pada wadah gitu ya, apapun bahannya. Kalau dia punya toleransi suhu tertentu, itu jangan dilewati. Jadi umpamanya biasanya orang yang sering kali nggak paham tuh gini, ini adalah wadah, bukan tempat mengolah gitu. Jadi kalau dia lakukan pemanasan tinggi atau terpapar dengan panas microwave tinggi, gitu dok? Microwave umpamanya gitu ya, atau sekarang ada air fryer gitu ya gitu ya, dia masukin suhunya 180 derajat gitu. Nah kalau dia suhunya tinggi, biasanya nanti antara bahan pelapisnya polikarbonatnya dengan makanannya terjadi migrasi. Dan itu berbahaya kita konsumsi. Ya, dan itu dalam waktu yang cukup lama agarnya jadi kanker itu dok? Bisa beresiko seperti itu. Ada zat karsinogenik kalau nggak salah dokter ya? Begini, jadi kalau yang namanya kanker, nah itu menarik pertanyaan. Pertanyaannya gini, bahwa gini, kalau kita mau melihat apakah itu menyebabkan kanker, kaidah ilmiahnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, nomor satu, umpamanya bagaimana kita mengukur exposure atau paparan tadi ya. Jadi umpamanya tadi bilang kan jumlahnya banyak gitu ya. Oke. Sekarang kalau saya tanya Mbak Dewi umpamanya, Mbak Dewi kemarin 3 hari minumnya berapa botol? Mungkin kan belum tentu ingat juga. Lupa, ya. Dok. Apalagi 2 minggu kemarin dah sampai hari ini berapa minumnya? Nggak dicatat kan? Itu satu. Yang kedua, kalau kita minum karena tadi bahannya berbeda nih. Jadi umpamanya kita minum galon ini sekarang, besok minum botol yang lain gitu, besoknya ini lagi. Nah ternyata kan kita nggak bisa nentukan bahan mana yang lebih banyak kita konsumsi dari bahan itu kan. Jadi itu yang juga jadi perhatian. Dan ketiga, menentukan tadi spesifik dibilang kanker ya. Nah biasanya dokter akan datang untuk melihat resikonya. Resikonya bisa dari genetik, bisa dari makanan yang pengawet gitu ya, polusi atau juga dok, polusi bisa gitu ya, atau bahan-bahan kimia yang lain kan itu bisa, sehingga dokter tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kanker ini karena salah satu di antara faktor tadi. Jadi umpamanya ini kankernya karena keturunan, nggak bisa juga dokternya langsung ngomong gitu, atau dokternya bilang ini karena tadi ya chemical tertentu gitu, kan dia nggak bisa. Karena dia nggak tahu berapa banyak paparannya itu tadi. Wow, itu tadi. Benar-benar sangat ini dok ya, spesifik. Dan itu sesuai dengan kebiasaan kita ya masing-masing. Betul. Oke, tadi dokter bilang bahwa kalau namanya anak kecil, bayi apalagi dok ya, itu kan organnya belum terbentuk secara sempurna, belum matang begitu. Kadarnya seberapa besar sih dok untuk anak kecil dok? Apalagi kalau kita kan ASI, biasanya kita pumping gitu ya, working moms tuh pumping, taruh di freezer, masukin ke dalam gelas kaca atau yang plastik tuh dok. Nah kita kan justru worry gitu loh, apakah ini akan berdampak juga untuk anak kita? Berapa ambang batasnya juga untuk anak kecil dok? Kalau pada tubuh manusia ya, yang jadi gini. Bayi ya dok ya? Pada bayi ya, jadi makanya tadi saya bilang bahwa dari 100% yang masuk ke tubuh kita lewat banyak cara ya, bisa lewat mulut, bisa lewat kulit, bisa lewat udara gitu ya. 90%-nya dibuat menjadi tidak aktif di liver. Mungkin di liver tidak aktif. Dibuat dirubah. Jadi ada proses membuatnya menjadi glukoronat. Jadi liver itu membuat bahan-bahan tersebut menjadi inaktif lah bahasanya ya. Dan itu diekskresi, dibuang lewat urin, ya lewat feses, ya kotoran itu dibuang. Nah, yang tinggal adalah 10%. Nah kalau pertanyaannya biasanya dari beberapa catatan yang ada di beberapa negara, pada anak-anak itu bisa sampai 0,4 nanogram. Tadi kan kita udah bilang ya, ada mikrogram, ini nanogram. Berarti kan kecil sekali, 1/1000-nya ya mungkin ya. 70.000. Nah, kalau orang dewasa karena kalau dia sudah lebih bagus, itu bisa sampai 0,2 nanogram juga. Oke, jadi ini penting ya. Jadi untuk para moms nih tahu, ternyata memang beda nih dewasa dan juga anak-anak, bayi. Pastikan
kemasannya juga jangan dipanasin terus ya dok ya. Kemasan makanan itu yang kata dokter tadi bilang nggak boleh ya dok ya. Terlalu panas nggak baik dokter ya. Betul. Merusak juga ya. Betul. Terlalu panas merusak ya. Merusak. Terlalu dingin dok, freezer gitu? Terlalu dingin sebenarnya kan kalau dingin itu tujuannya untuk mereservasi ya. Jadi dia membuat umur pakainya lebih panjang. Cuma bukan salah dinginnya sebenarnya. Kadang-kadang ketika dingin kita panaskan, setelah panaskan didinginkan lagi, jadi perubahan suhu yang drastis, mendadak. Ekstrim gitu yang biasanya tidak dianjurkan. Ekstrim nggak boleh. Ingat ya para mams ya, ekstrim nggak boleh. Jadi kalau bisa nanti dicek lagi ya kebiasaannya apa aja sesuai dengan tadi saran dari dokter. Ekstrim nggak boleh, es krim boleh. Es krim boleh. Aduh dokter bisa aja nih. Dokter tahu nggak kalau jam 12 siang itu kan kesiangan, tapi kalau dokter ini kesayangan kita semua. Aduh. Dok, saya mau ajak dokter mau lihat artikel karena menarik sekali, ada 3 artikel yang ternyata ini beredar banget, barang-barang produk yang BPA. Dan ini bisa menyebabkan autisme pada anak. Kita lihat pertama nih, apakah paparan BPA bisa menyebabkan autisme pada anak? Dari Kompas nih dok artikelnya, menurut dokter gimana nih? Kemudian kedua dok, sports bra bermerek terkenal dok, ini mengandung BPA tinggi, padahal udah mahal bayarnya dok, ternyata mengandung BPA juga. Kemudian galon BPA picu masalah janin dan perkembangan anak dari Liputan 6. Jadi gambarnya begini, sebenarnya kalau dampaknya kepada anak ya terutama ya atau yang lain tadi gini. Kaidahnya ada beberapa hal yang harus difahami ya. Jadi kalau ada satu statement dalam artikel, pertama kita lihat rujukannya atau referensinya ya. Apakah itu seorang ahli yang ngomong ya? Kita harus bisa menghitung tadi yang saya bilang di sebelumnya sama Mbak Dewi ya. Kira-kira kita mesti bisa nggak kita menentukan berapa kali dia terpapar dengan bahan tersebut kan? Jadi kalau kayak Mbak Dewi mungkin aduh saya lupa, kalau udah tidur saya udah pasrah aja gitu, udah kan nggak tahu minumnya dari apa dikasih kan. Jadi mungkin nggak selalu bisa ingat bahannya itu. Yang kedua, ada banyak bahan selain polikarbonat, dalam hal ini umpamanya kita ngomong BPA gitu, selain BPA yang sejenis tapi bahannya lain yang juga bisa kita konsumsi, sehingga dia sulit untuk dibedakan paparannya antara satu dengan yang lain ya jumlahnya ya. Nah yang ketiga, biasanya kalau mengukur suatu kadar umpamanya autisme gitu ya, pertanyaannya adalah bagaimana orang mengukur autisme gitu. Kadang-kadang kan dia melihat dari fisik gitu ya, atau dibuat scoring gitu ya, atau kemampuan anak sejauh mana dok? Iya gitu. Nah itu kan biasanya berupa skor, yang artinya bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dia autisme terhadap skor itu. Jadi biasanya kalau dunia science gitu atau kedokteran ada yang namanya gold standard. Gold standard ini itu adalah standar yang bisa kita tetapkan sebagai diagnosa. Dan scoring itu biasanya gold standardnya masih rendah. Belum. Jadi kalau gold standard tuh umpamanya orang TBC ya umpamanya, gold standarnya adalah si pemeriksa bisa confirm melihat langsung kumannya pada sediaan dahaknya. Jadi dia lihat langsung kan? Nah itu adalah gold standard. Jadi kalau pemeriksaan yang tidak langsung, dalam hal ini termasuk menggunakan form atau kuesioner, kan dia tidak langsung. Ya, karena satu anak sama yang lain mungkin aja, mamanya kayak Mbak Dewi mungkin anaknya pagi belum makan gitu, jadi pas tanya disuruh ini terus dianya lemas gitu, gitu kurang gitu. Tidur karena main gadget sampai malam, gitu kan. Pengaruh juga dok. Pengaruh. Jadi nggak akurat sebenarnya dokter ya. Itu dia saya bilang. Jadi gold standarnya belum terpenuhi. Itu kira-kira. Jadi adapun kalau ada sports bra merek terkenal nih yang mengandung BPA juga, wah ternyata ada juga dipakai juga dengan dokter ya? Bisa, jadi kan tadi udah bilang bisa lewat saluran pencernaan, bisa lewat nafas, bisa lewat kulit. Nah mungkin penggunaan BPA pada sports bra ini adalah karena dia kan memberi bentuk yang lebih solid ya. Iya, biar dia cover ya. Iya, biar terlindungi lah benar. Gitu ya. Nah sehingga artinya itu dipakai untuk kepentingan itu. Padahal sah-sah aja kan dok di fashion pakai itu ya, nggak apa-apa. Sah-sah aja gitu. Nah sekarang jadi tinggal pertanyaannya apakah nanti dia menimbulkan efek pada jangka panjang. Nah tinggal dilihat. Nah sejauh ini saya lihat belum ada yang konklusif mengatakan bahwa BPA baik dari
makanan, apalagi pada pakaian ya, lewat kulit gitu ya, langsung berakibat pada kanker konklusif, artinya yang bisa menyimpulkan secara sahih tadi bahwa ini memang berpengaruh. Biasanya ada penelitian 1-2, tapi mungkin baru penelitian pada hewan biasanya gitu ya, atau sampelnya yang nggak cukup banyak gitu. Sampelnya nggak cukup banyak. Dan apakah beda Eropa, Asia, Dok? Kalau itu biasanya hampir sama, hampir sama Eropa sama Asia. Cuma biasanya menunggunya itu, jadi umpamanya dibutuhkan sampelnya sekitar 200 gitu. Nah, tapi kan nggak mungkin kita cari aja orang 200 di sini terus kita papar supaya jadi, kan nggak etis ya. Dan kayaknya gitu. manusia nggak mau, saya nggak mau volunteer. Makanya, pada akhirnya pasti nggak mau. Untuk manusia kan? mau, Dok, tapi kalau untuk ini kayaknya untuk ini nggak usah ya, ya makanya. Anak saya masih kecil, Dok. Iya. Kalau begitu, Dok, apa yang bisa kita mulai rubah gitu ya, Dok, ya, agar tahu nih BPA ini ternyata tidak semenegangkan itu, tapi ternyata juga berbahaya loh untuk tubuh kita. Ada di sekeliling kita juga. Saran dari dokter seperti apa untuk para moms juga ini, Dok? Jadi sebenarnya gini, saya mau sarankan gini, apapun hal yang sifatnya berada di sekitar kita perlu kita pahami, karena apapun itu selalu ada batasnya. Apapun itu, makan juga nggak boleh sampai kenyang-kenyang banget. Betul, ya, Dok. Ya, apalagi terus makan kambing gitu ya, atau makan yang bumbu gorengan gitu mungkin ya. Kalau itu juga banyak kan punya efek juga. Jadi nggak harus BPA ya, gorengan juga bisa berbahaya ya. Nah, yang kita bicarakan hari ini umpamanya gini, terutama kepada wadah ya. Wadah ya. Yang ada di sekitar kita kan biasanya sekarang wadahnya mungkin kayak wadah minuman ya, yang model kardus gitu, atau yang kaleng, atau bahkan yang polikarbonat tadi ya. Nah, ada beberapa hal yang harus difahami. Nomor 1, sebaiknya pastikan kemasannya itu tidak rusak. Jadi kalau yang kaleng, kalau udah penyok-penyok, janganlah gitu. Ya kalau kita lihat orang tapi juga diskon, Dok. Diskon, biasanya yang penyoknya tuh diskon. Betul, tapi harganya murah sedikit, tapi resikonya kan jadi lebih banyak ya, karena paparan tadi ya. Jadi jangan pilih yang penyok. Jadi kalau kita lihat orang juga ngomongnya udah mulai penyok-penyok, nggak usah juga ya. Jangan dipilih juga ya, walaupun lebih ya. Nah, yang kedua yang harus dipilih itu adalah expiry date-nya. Expiry date ini artinya dari mulai dia diproduksi sampai expire-nya kalau bisa yang masih pendek. Karena artinya migrasinya masih lebih kecil. Jadi umpamanya yang tahun 2025 dengan 2026, artinya produksinya pasti yang 2025 duluan kan. Nah, itu berarti kita pilih yang kode produksinya lebih dekat. Jadi umpamanya baru diproduksi 2 hari yang lalu gitu. Nah, atau sebulan yang lalu. Dibandingkan dengan yang sudah 3 bulan lalu, kita pilih yang hampir expired, nggak boleh. Jangan. Jadi kita pilih yang dekat gitu ya, supaya migrasinya juga lebih kecil. Ya. Yang ketiga adalah yang harus diingat, ini adalah wadah, bukan pengolahan. Yes. Ya. Kadang-kadang kita suka lupa, Dok. Ini wadah kita taruh di microwave, agak cepat, Dok, konsumsinya. Itu nggak boleh. Nggak. Itu ya kalau itu. Jadi kadang-kadang juga kita makanan kita taruh di kertasnya gitu ya, atau di plastiknya, atau di ininya. Udah ketika kita pengen anget, kita masukin aja ke microwave gitu ya. Kadang-kadang di tempat belanja juga gitu, masukin aja di microwave atau air fryer gitu. Styrofoam pun, Dok, kalau beli kue tiaw aja itu ditaruh di styrofoam ya, panas-panas. Nggak boleh juga, Dok ya? Nah, itu sebaiknya ditunggu sampai suhunya turun gitu ya, sekitar tadi 40 derajat, kemudian baru dikonsumsi. Nah, itu kalau untuk yang polikarbonat. Nah, untuk yang epoxy resin. Kalau yang untuk polikarbonat itu tadi, jadi sebaiknya kalau dia dimasak suhunya tinggi ya, atau tadi untuk bahan yang lain sebaiknya diturunkan dulu suhunya sampai menjadi suam-suam kuku, baru dipindahkan, ya baru dimasukkan ke sana. Tapi pengolahannya sebaiknya tidak di tempat yang tadi itu, ya jadi tidak hanya di polikarbonatnya di wadah itu. Jadi pindahkan mungkin ke panci, ke wajan yang memang, atau bahkan sekarang udah ada yang kaca yang bisa dimasak juga kan ada ya. Nah itu pakai yang itu. Jadi papar sinar matahari juga termasuk. Kemudian apa lagi, Dok? Karena kita kan nggak tahu, Dok ya, saya ini sudah terpapar seberapa banyak di BPA nih ya, gitu ya. Kadang efeknya juga kayak nggak kerasa, Dok, saya sehat-sehat aja gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya pertama ya tadi mengenali bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Jadi terlepas dari BPA atau tidak, terlepas dari bahannya, artinya
kita perlu menjaga agar apa yang masuk ke dalam mulut kita, yang masuk lewat kulit kita itu tidak berubah temperaturnya secara drastis gitu ya. Jadi kalau mamanya kita simpan makan dalam freezer, ketika keluar ambil yang memang akan diolah aja. Jangan ditunggu dulu terus kemudian dimasukkan lagi gitu. Nanti yang disalahin adalah polikarbonatnya. Padahal kita melakukan perubahan-perubahan suhu itu juga bisa termasuk. Bisa termasuk hal yang. Cara agar keluar BPA-nya gimana, Dok, dari tubuh kita? Kalau dia keluar tadi sudah dijelaskan bahwa biasanya secara normal 90% itu akan keluar sendiri. Urin gitu, Dok? Ya, urin atau feses dia akan keluar ya. Nah, lebih bagus memang kalau kita bisa batasi. Ya. Konsumsi apa, Dok, biar dia bisa keluar gitu? Konsumsi apa? Kalau konsumsi apa, saran saya kita hidupnya lebih sehat aja ya. Artinya kalau memang perlu perlu tumbler gitu ya, atau botol polikarbonat, ya kita jaga agar suhunya tidak terlalu tinggi. Jadi memang akan keluar lewat urin, tapi alangkah baiknya kita membatasi ya paparan itu sendiri. Betul. Ayo dirubah lagi lifestyle-nya Mams ya, karena untuk anak ini saya nggak tega gitu, Dok. Betul. Jangan teledor gitu. Kalau bisa ada edukasi dari dokter nih bisa membantu banget. Dok, boleh dong kasih tips untuk para Mams seputar BPA ini? Tips itu di akhir ya? Iya. Okay. Tip kalau di mall nggak boleh dong. No tip. Kalau sekarang boleh banget. Boleh, yang banyak, ya? Dok. Oke. Jadi kita kalau tips itu kan berarti yang penting-penting ya. Oke. Jadi nomor 1 kita perlu Mams ini ya, terutama Mams perlu buat punya literasi. Jadi artinya tidak semua berita harus langsung dipercaya ya. Kedua, kita harus melihat apa yang ada di sekitar kita ya. Jadi namanya kayak polikarbonat atau bahan lain itu dia hadir dalam bentuk lain. Tadi artikelnya juga sudah bilang ya bahwa ada dalam bentuk bra gitu ya, bisa juga lewat udara, lewat makanan minuman yang kadang-kadang kita konsumsi sehari-hari ya. Jadi yang mesti dilihat adalah bahwa selama itu jauh di batas aman, harusnya itu bersih aja gitu ya. Yang perlu dilihat adalah kemasannya itu jangan sampai yang sudah rusak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngirim mau kasih hadiah bingkisan tapi kemasannya rusak gitu, nah kayaknya jangan diberikan kepada orang lain, apalagi untuk kita sendiri juga ya, jangan dikonsumsi itu. Nah kemudian tadi perubahan suhu ya pada makanan-makanan tertentu atau wadah tertentu gitu sebaiknya dihindari ya, termasuk juga tadi udah dibilang gorengan ya. Jadi karena kan nanti minyaknya digoreng panas gitu ya, kemudian digoreng, udah selesai nggak ada yang beli, dia tunggu minyaknya agak keras lagi, habis itu terus pas orang mau beli lagi dia goreng lagi, itu kan artinya berulang-ulang ya, sesuatu yang ekstrim naik turun terus gitu ya, itu biasanya juga kurang baik ya. Jadi untuk Mams terutama untuk kesayangannya, untuk suami dan anak-anaknya, perhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya, apa yang masuk melalui kulitnya, supaya dalam jangka panjang bahan-bahan itu malah memberikan imunitas, kekebalan pada dia, bukan memberi kerugian buat dirinya sendiri. Akhirnya terjawab sudah ya, Dokter ya. Mitos atau fakta BPA itu bisa memicu kanker, memicu masalah janin dan perkembangan anak. Ternyata jawabannya adalah mitos. Jadi senang saya, Dok, lega akhirnya ya. Nggak worry too much lagi. Aduh, semoga para Mams juga mendapatkan edukasi yang benar. Dan kita bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya bersama dengan Dr. Aditya Warman. Terima kasih, Dokter. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa para Mams. Salam sehat selalu.